Oke, dalam hal percintaan itu sangat rumit sekali ya, apabila kita benar-benar menjalaninya tanpa memakai, logika ya. Karena logika itu sangat sulit untuk, dicampur dengan namanya perasaan ya. Karena perasaan itu kan timbulnya kan memang dari hormon manusia itu sendiri ya. Sedangkan logika itu memang benar-benar, pikiran kita. Mungkin kita nggak heran ya di zaman sekarang banyak banget kasus perceraian yang terjadi, pertengkaran yang terjadi karena hal-hal yang memang, kondisi di zaman sekarang itu sangat berbeda. Jalan menuju, kasus-kasus perselingkuhan, mempunyai teman pria, teman wanita, itu aksesnya lebih sangat banyak gitu, sangat mudah untuk menuju ke sana ya. Berbeda dengan, eee, orang-orang zaman dulu. Kenapa orang zaman dulu itu bisa langgeng banget dalam pernikahan, bahkan bisa sampai tua dan mempunyai anak-anak banyak gitu ya. Dan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka itu, benar-benar sangat besar dan sangat sangat bisa terpenuhi oleh mereka ya, dengan kerja keras mereka. Berbeda dengan, di zaman sekarang ya. Kasus-kasus perceraian, kasus-kasus, yang terjadi dalam rumah tangga, pertengkaran, KDRT itu benar-benar sering banget ya. Maka nggak heran kalau di zaman sekarang itu banyak kasus-kasus perceraian ya. Bahkan di Jambi sendiri, sepanjang tahun 2022 kemarin ya, Pengadilan Agama Kota Jambi itu menangani 1.486 kasus, di mana 1.249 perkara diantaranya mengenai kasus perceraian, guys. Melonjak ya. Mungkin ya dikarenakan adanya seperti COVID-19 yang mana memang benar-benar terasa banget, dampaknya terhadap ekonomi masyarakat kita ya. Sehingga mereka yang baru menikah itu ngerasa kaget. Dari ribuan kasus itu, banyak suami yang digugat cerai oleh istrinya dengan berbagai alasan ya. Bayangkan, berbagai alasan ini memang benar-benar ada ya. Dan mereka ngajak cerai itu memang benar-benar ada masalahnya gitu ya. Ya kita bisa melihat aja di zaman sekarang banyak sekali berbagai aplikasi sosial media yang bisa mempengaruhi ya bagaimana sebuah pernikahan itu dianggap seperti pacaran. Jadi mau cerai ya cerai aja gitu kan. Jadi nggak ada mikir dampak buruk terhadap anak-anak mereka nanti. Dan banyak yang nggak mikirin nih bahwa untuk menuju ke sebuah pernikahan itu dibutuhkan sebuah keputusan yang besar sebenarnya. Bagi orang-orang yang memang benar-benar eh, logikanya jalan gitu. Logikanya jalan dan mereka paham betul bahwa sebuah pernikahan itu memang benar-benar sakral yang tidak hanya sekedar kata-kata aja, tapi memang benar-benar menikah dan serius dengan pasangan gitu loh. Dan benar-benar diterapkan di otak dan pikiran mereka. Karena yang kita ketahui banyak yang bilang bahwa menikah itu cuma satu kali. Tapi setelah mereka ngejalanin, kata-kata mereka itu sudah hilang lagi. Karena mereka kaget dengan keadaan yang sebenarnya. Oh, pernikahan itu seperti ini ya rasanya gitu loh. Yang tadinya mereka niatnya sih pengen nikah itu cuma sekali ya seumur hidup ya. Tapi setelah menjalanin ke sebuah pernikahan, punya suami, tiap hari ada yang nemenin, sampai tua nanti mempunyai anak-anak banyak ya. Tujuan awal menikah itu ya dia sudah benar-benar memastikan bahwa ini calon imamku, ini calon istri aku yang nanti bakal aku temenin sampai tua. Pilihan yang mereka inginkan pada saat itu benar-benar sesuai dengan harapan mereka ya. Menjadi sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah gitulah intinya ya. Tapi di lapangan yang kita lihat itu kenapa banyak kasus-kasus perceraian ya. Dan ini kan sudah bisa dipastikan bahwa kata-kata pemanis tadi yang ingin menikah hanya sekali itu ya sudah nggak berlaku lagi ya. Apabila pada saat mereka menjalanin sebuah pernikahan tidak sesuai dengan ekspektasi ya.
Artinya sebuah pernikahan yang dijalanin tanpa memakai logika dan mereka hanya menggunakan rasa cinta, rasa sayang yang timbul dari hormon mereka ya. Menjalani hubungan berpacaran itu terasa bahagia terus ya. Karena yang bekerja pada saat itu adalah hormon dan ini terjadi pada saat mereka ya, pasangan itu masih sangat muda, umurnya sekitaran 25 ke bawah ya. Karena pada saat mereka berumur segitu, yang nguasain mereka itu kan perasaan cinta mereka itu tadi. Dan mereka buta dengan yang namanya logika ya. Logika itu nggak berlaku pada saat itu. Yang ada di pikiran mereka adalah menikah itu indah dengan orang yang benar-benar kita cintai, kita anggap inilah pasangan kita yang nanti bakal mendampingi kita pada saat menjalani hari-hari sampai tua gitu ya. Di umur mereka yang segitu ya, di umur 25 ke bawah itu ya, yang menguasai otak mereka, cara mereka berpikir, cara mereka menentukan apapun itu keputusan, termasuk keputusan untuk menikah itu tadi ya, itu lebih kuat perasaan mereka, hormon mereka yang nguasain, dan mereka itu menyampingkan yang namanya logika. Hal-hal apa aja yang termasuk rentetannya dalam pikiran logika. Ya, contohnya hal-hal yang bakal terjadi ke depan. Kadang mereka banyak yang nggak tahu tuh bahwa apabila memutuskan suatu hubungan seperti pernikahan seperti itu ya, tanpa adanya campur tangan logika ya, itu bakal ya kita nggak tahu ya kedepannya bakal bagaimana. Mereka bakal menjadi pasangan yang benar-benar sesuai dengan apa yang mereka inginkan apabila ketemu yang cocok. Karena pada saat mereka di umur segitu, mereka taunya udah cinta, udah sayang, ya udah putuskan untuk menjalin pernikahan, menjalin hubungan pernikahan gitu ya. Ada yang benar-benar langgeng, tapi ada juga yang benar-benar baru menikah berapa tahun sudah cerai, sudah nggak cocok. Kok berbeda ya pada saat mereka, kok berbeda ya pada saat pacaran dia sayang banget sama aku, tapi setelah menikah kok rasanya berubah gitu ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Banyak banget kasus-kasus perceraian yang terjadi. Dan itu dikarenakan ya mereka yang banyak menikah di usia yang sangat muda, masa pubernya itu belum habis gitu. Sangat muda, pengalaman hidupnya nggak begitu banyak ya. Jadi tidak ada salahnya sih menikah di usia segitu ya. Kalau ketemu yang pas ya, yang pas itu artinya kalau dipikir secara logika itu udah pasangan yang tepat. Nah itu ketemu yang pas berarti. Tapi kan mereka nggak tahu apakah pasangan ini secara logikanya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi atau enggak gitu loh. Jadi apabila mereka cocok itu berarti secara kebetulan memang benar-benar pasangannya itu memang pasangan idaman sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya mereka nggak cocok ya itu dikarenakan itu tadi, karena mereka itu belum bisa berpikir lebih kuat ke logikanya pada saat itu. Mereka hanya dipengaruhi oleh perasaan cinta dan sayang. Maka pada saat adanya perjodohan dari orang tua ya, dan memilihkan anaknya ini tadi dengan seorang yang dia anggap bagus dan baik di mata orang tua itu tadi, mereka itu memutuskan untuk menikahkan anaknya itu bukan berdasarkan perasaan ya, tapi mereka berdasarkan logika. Kenapa begitu? Karena mereka itu sudah lebih dulu lah, intinya lebih dulu menjalani lika-liku kehidupan, sehingga mereka ingin anaknya itu nggak salah pilih gitu loh. Kamu bakal sangat mudah untuk menentukan pasangan berdasarkan perasaan cinta itu tadi. Tapi pada saat kamu sudah menjalani berbagai pengalaman hidup dan umur kamu semakin lama semakin bertambah, sudah ibaratnya sudah dewasa, belum nikah-nikah, itu yang kamu rasakan nanti ya, kamu bakal ngerasain perasaan cinta ke orang itu nggak begitu besar lagi, tapi yang nguasain kamu itu nanti adalah logika kamu, bakal terus-terusan mendampingi kamu sampai kamu entah umur 30, 32 sampai umur 35 nanti.
Jadi perasaan cinta, suka dengan seorang itu sudah, nggak seperti dulu pada saat mereka umur 25 kalau udah suka, udah cinta itu pasti pengennya mutusin untuk nikah gitu loh, dan menyampingkan logikanya itu tadi. Nah, maka nggak heran nih pada saat mereka yang, masih muda ya, pokoknya menggebu-gebu pengennya itu ya nikah dengan orang ini orang yang bakal, ngebahagiain aku gitu loh. Tanpa mereka berpikir, secara logika pasangan yang bakal kita ajak nikah, pasangan yang bakal, menikah dengan kita ini nanti bakal cocok apa enggak? Apakah perasaan sayangnya itu bakal berubah atau enggak gitu loh. Dalam hal persiapan ekonomi, dalam hal apapun itu yang berhubungan dengan, masalah yang bakal timbul nanti pada saat berumah tangga itu nggak disiapkan dulu gitu loh. Kan banyak tuh entah dari masalah ekonomi, terus, sifatnya seperti apa, terus, eee, apakah orang ini ibadahnya gimana, kan seperti itu ya, logikanya itu seperti itu ya. Apakah dia ini mempunyai kebiasaan yang nggak baik, yang belum kita tahu gitu ya. Apakah pasangan kita ini memang benar-benar sudah aman untuk kita nanti gitu loh. Dari sifatnya, dari, potensi diri dia. Jadi hal-hal itu hal-hal penting yang memang sebenarnya tidak bakal muncul pada saat, eee, keputusan untuk menjalani sebuah pernikahan dengan dia itu apabila didasari dengan, perasaan cinta aja gitu loh. Itu bisa ngebutain seorang itu bahwa, eee, udah cukup cinta aja udah kita menikah gitu loh. Sedangkan kalau untuk setelah pernikahan itu yang dibutuhkan adalah keputusan seseorang pada saat memutuskan hubungan pernikahan itu tadi, tapi memutuskannya dengan logika gitu loh. Maka nggak heran ya pada saat kita nih, eee, sudah berumur tapi belum memutuskan untuk menikah. Sebenarnya bukan karena kita itu sulit untuk mencari pasangan, bukan ya, tapi memang benar-benar untuk menikah itu sangat sulit ditentukan bagi seorang itu apabila sudah sangat matang umurnya ya. Eee, Lebih-lebih ke kepribadian pasangan sih ya. Apakah pasangan kita ini udah, sesuai dengan yang kita mau, bentuk perilakunya ataupun, kecocokannya dia dengan kita pada saat nanti berumah tangga gitu ya. Jadi memutuskan pernikahan pada saat, kita masih muda itu berbeda dengan pada saat kita sudah, eee, cukup dewasa ya. Karena semakin sulit kita memutuskan untuk menikah dengan seseorang itu pada saat kita sudah dewasa. Karena yang menguasai pikiran seseorang itu adalah logika ya. Logika itu bakal terus-terusan bermain dan orang itu bakal sulit untuk jatuh cinta ya. Tapi mereka lebih fokus ke, logikanya. Sedangkan mereka yang masih, mungkin sekitaran umur 25 ke bawah itu sangat-sangat mudah untuk menentukan pasangan hidup. Karena yang bermain itu bukan logika, tapi masih hormon kita itu masih kuat banget, untuk pernikahan ya, kuat untuk pengen ngajak nikah, kuat pengen dinikahin ya. Itu yang bekerja bukan logika, tapi yang bekerja adalah hormon kita ya, rasa cinta tadi, rasa rasa ingin memilikinya itu tadi. Yang mereka tahu ya udah cinta banget sama dia, nikah gitu loh. Di umur yang sangat muda itu biasanya yang bekerja adalah hormon mereka ya. Eee, Memang benar-benar memutuskan segala apapun itu, semua karena cinta gitu ya, tanpa memakai logika dalamnya. Dan yang paling penting ya, untuk menghadapi hal semacam itu ya, bagaimana cara kita untuk menahan diri untuk tidak memutuskan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Apabila yang menguasai kita itu ya cuma perasaan doang gitu loh.